Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Administrasi Perkantoran 2019. Kali ini kita akan membahas tentang stigma masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang kesetaraan gender, stigma-stigma masyarakat, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dalam masyarakat Indonesia, budaya patriarki masih sangat kuat mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku setiap individu. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai makhluk yang lebih unggul, sosok pemegang kekuasaan, dan penentu keputusan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Berbagai stereotip atau pelabelan terhadap perempuan, salah satunya yaitu perempuan tidak pantas menjadi pemimpin karena dianggap tidak bisa tegas seperti laki-laki, atau perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi karena setelah menikah tugas utama perempuan berbelanja, masak, dan sebagainya. Tingkat kepemimpinan perempuan profesional juga baru mencapai 47%. Masalah tersebut tak bisa dibiarkan karena akan berdampak negatif terhadap perekonomian negara secara keseluruhan. Salah satu tantangan utama yang mengatasi masalah kesetaraan gender di Indonesia berasal dari faktor budaya patriarki. Apa sih kesetaraan gender itu? Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati. Dengan adanya kesetaraan gender membuat kaum wanita merasa terbelakangi, apalagi kesetaraan gender sudah tersebar di masyarakat. Kepemimpinan perempuan legitimasinya kurang diakui oleh masyarakat. Budaya patriarki di dalam masyarakat yang masih kuat sehingga tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa kepemimpinan perempuan cenderung lemah. Persentase perempuan yang terlibat dalam dunia publik dan politik juga masih sedikit. Apa sih penghambat seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin? Salah satu contoh masalahnya adalah pernikahan anak. Faktanya, 15% anak perempuan Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun. Selain itu, ada yang bahaya untuk kesehatan. Itu juga membuat lingkaran kemiskinan menjadi besar. Karena mereka kehilangan hak untuk bersekolah dan membuat kekuatan ekonomi melemah serta terjebak dalam siklus yang sama dan akhirnya gak lepas dari kemiskinan yang terjerat sudah lama. Contoh ini harus segera kita hentikan dan ada pun beberapa faktor hambatannya seperti status sosial, hambatan memperoleh pekerjaan, status pekerjaan, dan beban ganda. Dan apa sih pentingnya kesetaraan gender untuk sebuah negara? Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberdayaan perempuan penting bagi perekonomian sebuah negara. Kesetaraan gender tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan, tetapi juga sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi, tuturnya seperti itu. Lembaga konsultan internasional McKinsey mengatakan, apabila suatu negara tidak menciptakan lingkungan yang setara seperti kesetaraan gender, maka 12 triliun US dollar ekonomi akan hilang atau kira-kira 16,5% dari total ekonomi global secara 8 kali ekonomi Indonesia. Kesetaraan gender yang ia tekankan adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, serta politikal begitu penting seorang perempuan yang diperlakukan adil loh. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan yaitu pemberdayaan perempuan. Apa sih pemberdayaan perempuan? Pemberdayaan perempuan adalah hal yang perlu terus dilanjutkan agar pembangunan negara semakin membaik. Untuk itu, ada beberapa prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan yang dibuat oleh United Nations Global Compact dan UN Women. Dengan adanya ini, maka bisa dijadikan arah untuk melakukan gerakan ini di tempat kerja, tempat kegiatan usaha, dan komunitas. Menurut data dari United Nations Global Compact dan UN Women, lebih dari 1.900 pengusaha di dunia telah menunjukkan kepemimpinan mereka di bidang kesetaraan gender.
Sangat memprihatinkan, zaman telah sedemikian maju, masih ada pemikiran yang meletakkan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Di mana letak keadilan dan kesetaraan gender? Apakah karena dianggap tempat itu adalah tempat bertarung yang hanya untuk para pria? Pemimpin yang mempunyai paradigma berpikir seperti itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan para pria atau laki-laki, tak mencerminkan sebuah keadilan gender. Berikut beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat. Berikut adalah upaya-upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat. Di sini poinnya ada 9 ya. Kalian bisa skip untuk membacanya. Nah, jika seorang perempuan bisa dapat melakukan upaya tersebut, maka kita juga bisa mengubah pola pikir masyarakat tentang hak seorang perempuan untuk menjadi pemimpin. Semakin sejahtera, kaum Hawa semakin maju ekonomi negaranya. Semua masalah ini itu nunjukin jalan terjal buat perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Pada akhirnya kita mesti sama-sama melawan. Ada banyak panutan yang berhasil nunjukin kalau perempuan bisa dan mampu menjadi pemimpin dan jadi pahlawan. Kesempatan pendidikan yang terbuka seperti sekarang mesti dimanfaatkan untuk membuat pemimpin-pemimpin perempuan baru di masa depan. Mungkin ini saatnya perempuan fokus pada kekuatan, bukan ketakutan, karena apapun yang kita takutkan tidak akan punya kekuatan bagi kita sebaiknya. Ini adalah kami bertiga, saya Katifah Zahra, selaku Ketua PKM, dan kedua teman saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.